Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Yesus datang untuk memuliakan Allah. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 27 dan 28. Firman Tuhan berkata, "Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Kabar tentang orang Yunani dengan jalan ini membayangkan pengumpulan orang kafir, mengingatkan kepada pikiran Yesus tentang segenap tugasnya. Pekerjaan penebusan terbayang di hadapannya, sejak rencana itu diletakkan di surga sampai kepada kematian yang kini sudah dekat sekali. Suatu awan rahasia tampaknya menyelubungi anak Allah. Kesuramannya dirasakan oleh mereka yang ada di dekatnya. Ia duduk dalam keadaan asyik berpikir. Kemudian tibalah saatnya, ia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapanya. Sebab untuk itulah, katanya, aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Hanya oleh kematian Kristus, kerajaan setan dapat digulingkan. Hanya dengan demikian manusia dapat ditebus dan Allah dipermuliakan. Yesus merelakan diri untuk menanggung sengsara. Ia menerima pengorbanan itu. Yang Maha Mulia di sorga merelakan dirinya untuk menderita sebagai penanggung dosa. Bapa, muliakanlah namamu, katanya. Ketika Kristus mengucapkan perkataan ini, suatu sambutan datang dari awan yang melayang-layang di atas kepalanya. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Segenap kehidupan Kristus, dari palungan sampai saat ketika perkataan ini diucapkan, telah mempermuliakan Allah. Dan dalam ujian yang akan datang, penderitaan manusia ilahinya sesungguhnya akan mempermuliakan nama Bapanya. Ketika suara itu kedengaran, suatu terang memancar dari awan dan menyelubungi Kristus, seakan-akan lengan yang maha kuasa merangkul dia laksana tembok api. Orang banyak memandang peristiwa ini dengan ketakutan dan keheranan. Tidak seorang pun berani berbicara. Dengan bibir yang diam dan dengan menahan napas, semua orang berdiri dengan mata menatap kepada Yesus. Setelah kesaksian Bapa diberikan, awan pun terangkat dan terserak di langit. Pada saat itu, persekutuan yang dapat dilihat antara Bapa dan Anak berakhir. Orang banyak berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi orang Yunani yang datang bertanya itu melihat awan itu, mendengar suara itu, mengerti maknanya, dan melihat Kristus dengan sesungguhnya. Kepada mereka ia telah dinyatakan sebagai yang diutus oleh Allah. Suara Allah telah kedengaran pada waktu Yesus dibaptiskan pada permulaan masa kerjanya. Dan sekali lagi ketika ia dipermuliakan di atas gunung. Sekarang pada akhir masa kerjanya, suara itu kedengaran ketiga kalinya oleh orang yang lebih besar jumlahnya dan dalam keadaan yang aneh. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 257 dan 258. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kegiatan kami hari ini. Di malam hari ini ketika kami membaca firman-Mu, biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kami. Seperti halnya Engkau datang ke dunia ini untuk memuliakan Allah, Bapa. Demikian juga kami, Tuhan, yang hidup di dunia ini. Biarlah kehidupan kami selalu memuliakan Allah. Dan butuh kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh melakukan hal ini. Kami manusia yang penuh dengan dosa, membutuhkan kuasa-Mu, sehingga kami hari demi hari selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.